Oke, di hari kita mau ngebahas drama yang on fire ya, yang lagi meleduk di semua platform. Ini soal event Enichi Jakarta. Kalau lu kagak tahu ini event apa, ini kayak event terusan dari yang zaman dulu tuh, Enichi Sai tuh. Yang terakhir tahun berapa? 2019 apa tahun 2020 tuh, yang itu jadi terakhir karena ada COVID. Itu kalau lu kagak tahu tuh eventnya rame banget. Sumpah, gue pernah dateng yang tahun berapa ya waktu itu. Gila itu sumpah, jalan aja susah. Itu event rame, biasa dateng banyak lah cosplayer terkenal dari luar kota, dari lokal, sampai dari luar negeri. Nah, sekarang ada event terusannya nih. Nah, sini namanya Enichi, diadain di lapangan Banteng. Gue juga ada planning mau datang besok sama teman-teman gue gitu loh, ketemu terus saya sama teman-teman Facebook juga ada yang ngobrol juga. Iya, pokoknya singkat cerita, ini event udah digadang-gadang. Terus ada tamu dari luar juga, dari Jepang, cosplayer juga, banyak yang mau datang. Mereka udah prepare. Nah, hari ini nih pas udah datang, mendadak, teng, jam 2, itu dibatalin acaranya tiba-tiba. Gak tahu, gak ada angin, gak ada hujan. Yang jadi permasalahan, lu tuh gak yang anehnya apa? Jadi di statusnya itu, kita tuh udah pada banyak yang ngeliat, termasuk gua. Dia udah bangun, dia udah prepare banget, udah ada bot, terus udah ada panggung, yang mendadak dibatalin begitu aja, nggak ada ininya. Dan ini IO nih mulai disalahin. Ya ada dua. Satu si Pak Cuke tuh, Cuke Kamiya, dan yang satu lagi ya ada satu lah, itu dari salah satu parpol orangnya. Dan dia juga bikin klarifikasi yang dari salah satu parpol ini. Jadi dibilang katanya dia udah gak ngejabat dari April karena ya IO-nya ini nggak jelas gitu, nggak transparasi, jadi dia udah mundur katanya, jadi dia nggak ada tanggung jawab apa-apa. Dan ini juga akhirnya Enichi juga klarifikasi, Pak Cuke ini bilang katanya kalau ya yang dari parpol itu emang udah nggak ada di sini gitu loh, jadi ya itu tanggung jawabnya mereka lah, Enichi itu. Dan ini sama sekali masih nggak ada kejelasan sampai sekarang. Nah, hari ini juga ya ada salah satu parpol ya yang posting gitu poster, ya kalau mereka tuh ngadain acara tuh yang sama gitu loh, lokasinya di lapangan Banteng dengan artis yang sama. Dan akhirnya ya udahlah, netizen ngambil kesimpulan gitu loh, wah katanya gara-gara acara lu nih ini dibatalin. Dan ternyata setelah dicek, jadi si parpol ini timpa posting anjir. Jadi seolah-olah iya kayak ikut berkontribusi atau sponsor gitu, dikasih logonya. Ya mereka kasih informasi sih kok gue lihat. Oh, di sini ada acara ini nih, kayak mau kasih tahu pemberitahuan-pemberitahuan. Cuma dipasangin logo-logonya segede gaban, tipe-tipe Suki. Ya udah akhirnya orang salah ngerti lah. Dan kebetulan juga di situ ada acaranya dia juga ya. Sorry, bukan acaranya dia, acaranya si BYD Tech. Itu juga ditimpa posting sama mereka. Ya sekarang akhirnya orang-orang nih pada ngamuk lah gini. Ini kenapa gitu loh, orang pada pengen tahu. Karena semua udah banyak yang pada datang ke Jakarta nih orang-orang. Itu influencer-influencer ngetop juga yang di luar kota itu udah pada ngamuk. Ini nggak boleh kayak begini maksudnya. Dan ini akhirnya makin liar ya, nongol dua teori konspirasi. Yang ke satu katanya sejak Kamis sama Jumat tuh ada demo di Senayan, ada di Monas, ada. Katanya karena ini ada acaranya juga berdekatan sama lokasi-lokasi tertentu gitu, takut ditunggangin. Ya katanya makanya nggak dikasih izin dan mereka harus ngebatalin. Itu yang ke satu. Terus yang kedua katanya ya karena ini acara tabrakan sama BYD Tech. Jadi BYD Tech ini mereka pada bilang katanya bakal dihadirin sama orang-orang penting. Nah ini takut katanya acaranya ya jadi kepecah gitu loh. Jadi ya orang misalnya mau datang ke sini akhirnya jadi nggak datang gitu. Intinya jadi supaya nggak inian lah, nggak bersaing acaranya. Jadi salah satu ya pasti dikorbanin. Dan itu gue nggak tahu lah, itu kan namanya teori konspirasi ya. Kalau menurut gue yang kocak sih masalah timpa posting. Ya maksud gue ya kalau lu mau kasih tahu informasi gitu, ya kasih tahu informasi aja, jangan dikasih logo, jangan dikasih apa-apa gitu loh. Jadi seolah-olah ya kayak ini acara gitu disponsorin atau ada kontribusinya. Ntar misalnya ada masalah, lu pasti ikut-ikutan kena anjir, diamuk sama orang-orang kayak sekarang. Terus kalau yang soal panitia, ya maksud gue ya lu misalnya ngebatalin acara itu, kalau bisa sih dari jauh-jauh hari gitu loh.
Tapi gue jujur aja, gue ada sesuatu yang aneh gitu loh. Karena kita nih pada semua tuh ngelihat statusnya di lu tuh udah ngebangun panggung, udah ngebangun apa-apa gitu, lu pasang tuh di status lu gitu loh. Jadi banyak mata yang nyaksiin dan itu akhirnya dihapus. Ya sekagak-kagaknya ya. Ini nih orang tuh, waduh, udah pada banyak yang kecewa banget. Tapi lu mesti transparasi gitu loh. Lu masih kasih tahu, ini alasan batal itu kenapa gitu loh. Lu gak boleh ngegantung ya sekedar cuman, oh iya acara ini batal, ya udah selesai gitu. Gak bisa, itu kesian banget anjir. Itu yang gimana lu bayangin ya, tamu di luar kota, di luar negeri anjir. Atau orang-orang tuh yang udah prepare, udah janjian, yang udah ngebeli booth juga itu loh, nyewa. Itu kan kasihan banget anjir. Itu bukan, sorry to say ya, walaupun lu bisa ngebalikin duitnya gitu loh. Itu mereka udah keluar banyak biaya juga, nggak bisa begitu aja cuma bilang, oh ntar dibalikin duitnya, itu semua udah pasti. Ya lu juga mesti mikirin, orang-orang tuh yang udah keluar biaya tuh buat prepare ini acara, udah beli tiket segala macem, udah sampai di hotel nih, udah di lokasi di sini gitu. Jadi menurut gue, lu mesti bener-bener transparan gitu loh. Lu mesti kasih tahu, oh acara gue ini batal karena alasan ini gitu loh. Nggak bisa lu ngegantung loh. Oh iya ini bubar gitu loh. Ya kalau kayak gitu sih besok-besok udah gak bakal ada lagi yang percaya sama lu. Mau lu mau bikin acara sebagus apapun tuh konsepnya, besok-besok udah gak ada lagi yang mau ngikut-ngikut acara sama lu. Makanya gue bilang nih, lu mesti transparan gitu loh. Kasih tahu, nih acara ini batal karena apa gitu. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.